Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan di sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan nyata atas hidup kita. Bahkan di sepanjang umur hidup kita tentunya. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang malam Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru dan dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Waktu setiap saat, setiap waktu, kami mau terus tinggal dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sebab itulah kekuatan dan sukacita kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga
dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali katakan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi
ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya.
layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sampai hari ini, Engkau menyertai kami. Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau menolong kami. Karena kami percaya Engkau bukan saja beserta kami, tapi Engkau juga tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau bertindak, berikan pertolongan bagi kami. Engkau limpahi kami dengan kasih setia. Engkau berkati kami. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu buat segala sesuatu yang Kau buat bagi kami. Semua baik bagi kami. Sebab Kau Bapa yang baik, dan pada-Mu hanya ada kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan dalam hidup. Pagi hari ini kami mau belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi, memuji, menyembah Tuhan, dan kita terus belajar firman Tuhan. Kita mau terus setia sampai akhir, kita bertekun, dan terus kita boleh menikmati penyertaan Tuhan. Hari ini renungan kita di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dengan judul perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saya percaya kisah ini adalah sebuah kisah yang sudah sangat-sangat sering kita dengar, apalagi kalau kita sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Karena saya ingat betul kisah ini, karena sejak saya sekolah minggu, ini salah satu judul perikop yang ada lagunya. Nah, walaupun saya coba ingat-ingat di mana Mas Perak, takut, nah, saya sudah lupa. Dia jalan, lompat, puji Tuhan. Nah, itulah kira-kira penggalan lagu waktu sekolah minggu. Kisah tentang ini. Nah, hari ini tentu kita mau belajar banyak hal dari Bapak Ibu juga sekalian. Karena seperti judul besar dari kitab Kisah Para Rasul, ini adalah menceritakan kisah-kisah para rasul tentu dalam pimpinan Roh Kudus, menyatakan kuasa dan karya, karena seperti kita ingat bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan di pasal yang kedua, kita tahu bahwa apa yang dijanjikan Yesus ketika dia naik ke surga, yaitu dia meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain, itu sudah digenapi. Dan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39, kita tahu bahwa Roh Kudus itu bukan saja 2000 tahun yang lalu dicurahkan untuk murid-murid yang menanti-nantikan di loteng Yerusalem. Karena jelas ayat 39 dari Kisah Rasul 2 katakan, sebab bagi kamulah, artinya bagi orang-orang yang ada 2000 tahun yang lalu, bagi kamulah, bagi anak-anakmu, dan bagi sejauh orang-orang yang akan dipanggil dalam nama Tuhan. Artinya itu termasuk kita, bahkan juga termasuk nanti orang-orang setelah kita yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah, sehingga seperti di awal ketika kita memasuki Kisah Para Rasul, saya juga berkata, biarlah setiap kita juga mempunyai kisah dalam hidup ini. Tentu bukan kisah pilu, bukan kisah sedih, bukan kisah menderita di dalam dunia ini, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita menorehkan kisah bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita menyatakan kuasa Tuhan, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itulah kisah yang mau kita torehkan di dalam kitab sejarah hidup kita. Nah, sebab itu, kalau sebelum kita membahas perikop ini, tentu hari Minggu kemarin kita masuk kepada Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ayat-ayat yang menjadi fokus kita selama 2 tahun ini tentunya, bahwa kita harus membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, itu yang harus terus kita praktekkan seumur hidup, kalau kita mau kisah hidup kita menjadi kisah seperti para rasul ini, yaitu bertekun dalam firman dan bertekun di dalam persekutuan. Nah, itu gaya hidup yang harus kita bangun. Jadi bukan hanya serta-merta, oh ya aku sudah percaya Yesus, aku sudah memberi diri baptis, Roh Kudus sudah ada dalam hidup aku akan buat kisah hidupku. Iya, itu akan terjadi kalau Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu kita praktekkan dulu Bapak Ibu. Yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus, membangun gaya hidup seperti jemaat mula-mula. Yaitu bertekun di dalam firman, bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam firman itu, kata kunci sederhananya adalah bukan menguasai banyak ayat firman Tuhan, tapi hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Artinya benar-benar kita hidup melakukan firman. Kita hidup berpegang pada firman. Kita hidup apa kata firman.
Dan kemudian kita bertekun dalam persekutuan. Hidup di dalam kasih mesra, saling menasehati. Karena kita nggak akan pernah bisa menjadi kuat sendirian. Kita butuh sahabat-sahabat rohani. Sebab itu saya mendorong untuk kita terus hidup dan tinggal dalam komunitas, sehingga kita boleh bersama-sama. Sama seperti apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, dan orang-orang mempertanyakan, maka kalimat pertama di perikop yang kedua di Kisah Rasul pasal 2, maka berdirilah Petrus dengan ke-11 rasul yang lain. Petrus nggak sendirian berdiri, tapi bersama-sama dengan 11 rasul yang lain. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang persekutuan, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya nggak akan mungkin bisa ada hari ini kalau nggak ada Bapak Ibu. Nggak mungkin saya bisa mengerjakan segala sesuatu kalau tidak ada Bapak Ibu yang mendukung, mensupport, yang bekerja sama. Ada Bapak Ibu yang punya relasi, hubungan yang lebih luas untuk membawa orang-orang datang kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, jangan hanya berbangga kita sudah percaya Yesus, sudah memberi diri dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, tapi mari bangun gaya hidup jemaat mula-mula. Itu bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan. Di dalam kata bertekun itu mengandung arti kata taat dan setia. Jadi sampai akhir hidup kita mau tetap taat, kita mau tetap setia. Nah, saya percaya ketika kita mempraktekkan gaya hidup seperti ini, maka sekali lagi kita akan menoreh banyak kisah-kisah perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Nah, seperti apa yang terjadi di mulai pasal yang ketiga ini. Bagaimana akhirnya Petrus dan Yohanes, secara khusus disebut di perikop ini, melakukan mujizat yang selama sebelumnya mereka hanya mengikut Yesus dan Yesus yang melakukan mujizat. Tapi setelah mereka diberi kuasa menerima Roh Kudus, apa yang Yesus katakan di Injil Yohanes, bahwa kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan, itu digenapi Bapak Ibu. Jadi bukan lagi Yesus karena Yesus sudah naik ke surga, tapi tadinya Yesus sendiri yang melakukan mujizat, tapi sekarang minimal ada 12 rasul dan ada 120 orang yang bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu yang menanti di loteng Yerusalem yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang memang mungkin mereka tidak dicatat semua, tapi saya percaya semua orang-orang percaya pada waktu itu, karena saya percaya Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 47, itu bukan hanya bicara tentang 12 murid Yesus, tapi itu bicara tentang semua orang percaya yang sudah ada pada waktu itu, bagaimana mereka menyatakan kuasa Tuhan, mereka menyatakan kasih Tuhan, sehingga ayat 47 katakan apa? Mereka disukai oleh semua orang. Tentu karena mereka melakukan sesuatu. Kita disukai oleh semua orang, kita disukai oleh seseorang, tentu karena ada sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya sama sebaliknya kita dibenci oleh seseorang, dibenci semua orang, juga karena apa yang kita lakukan. Nah, tapi saya berdoa dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita lakukan. Walaupun tentu tetap saja di dunia ini ada yang namanya 4S. Ada orang yang sirik dan iri, bahkan nggak suka dengan apa yang kita buat. Nggak apa-apa. Bagian kita adalah lakukan kebenaran, nyatakan kuasa Allah, sudah Tuhan yang akan bela kita. Nah, di perikop ini kita belajar bagaimana Petrus dan Yohanes melakukan mujizat. Yang sekali lagi sebelumnya mereka belum pernah lakukan. Sebelumnya Yesus yang lakukan. Dan saya percaya setiap kita bisa melakukan hal yang sama. Karena setiap kita menerima roh yang sama.
Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut memanifestasikan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Ayat yang pertama katakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, seperti kita ketahui sama-sama, di dalam tata cara ibadah orang Yahudi ada beberapa jam di mana mereka akan datang bersembahyang, baik di bait Allah ataupun di sinagog, seperti saudara tiri kita, M. Mereka punya jam-jam tertentu untuk datang beribadah, bersembahyang. Paling tidak kita tahu beberapa jam yang umum dilakukan di Israel, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, jam 6, dan tentu yang malam ada beberapa jam, ada beberapa kali. Makanya seperti pemazmur pernah berkata, 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Tuhan. Kalau saudara tiri kita 5 waktu, orang Yahudi 7 waktu. Nah, bagi kita, setiap waktu. Amin. Jadi bukan 5 waktu, bukan 7 waktu, tapi biarlah setiap waktu kita memuji-muji Tuhan. Karena kita nggak lagi dibatasi oleh liturgi, kita tidak lagi dibatasi oleh ritual, tapi setiap saat, setiap waktu, kita memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan juga setiap saat, setiap waktu ada dalam hidup kita. Jadi paling tidak maksud saya buang paradigma lama bahwa kalau kita mau bertemu Tuhan itu hanya di dalam gedung ibadah. Wah, aku mau beribadah nih hari Minggu, mau ketemu Tuhan. Itulah emangnya Senin sampai Sabtu kamu ketemu siapa? Nah, paradigma-paradigma yang seperti itu yang tanpa sadar membuat hidup kita juga akhirnya hanya di dalam gedung gereja rasanya hidup kita kudus dan benar. Sementara kalau di luar gereja kita anggap Tuhannya nggak lihat karena Tuhannya kan tinggal di gereja. Nah, itu paradigma-paradigma yang harus dibuang Bapak Ibu. Jadi bukan saja 5 waktu, bukan saja 7 waktu, tapi setiap waktu dalam hidup kita. Kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Nah, berikutnya di situ dikisahkan bahwa ada seorang yang lumpuh, seorang pengemis yang meminta-minta, dan ketika Petrus dan Yohanes masuk, dia datang dan menatap dan berharap mendapatkan materi, mendapatkan sesuatu. Nah, nggak salah Bapak Ibu, nggak salah kita memberikan materi, walaupun saya tahu di negara kita sih sekarang juga sudah ada undang-undang kita dilarang memberi, apalagi kalau itu di jalanan khususnya ya, karena itu bisa liar. Tapi kalau kita mau memberi, makanya gereja juga mempunyai dana diakonia namanya. Dan saya berdoa berharap setiap Bapak Ibu juga punya kas-kas diakonia. Seperti berkali-kali saya katakan, Ibu Simon punya kas, ada kantong-kantong ajaib di lemari Ibu Simon, ada kas diakonia, untuk hamba Tuhan, untuk nolong si A, si B. Nah, saya mendorong yang lain, Bapak Ibu, engkau juga mempunyai kas diakonia untuk berbagi. Seperti yang kami katakan, kami alokasikan 10% dari apa yang Tuhan beri kepada kami, selain persepuluhan tentunya. Nah, yuk, tapi sekali lagi bukan hanya sekedar materi, karena jauh lebih penting orang-orang itu mengalami Tuhan melalui hidup kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, setiap kita ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menyertai hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah ngomong, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa memberi apa-apa. Minimal engkau bisa memberi waktumu untuk mendoakan seseorang, supaya dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sederhana pertanyaannya, apakah hari ini engkau pernah mendoakan seseorang yang saat ini belum kenal Tuhan?
engkau berikan waktu dan hatimu membawa dia kepada Tuhan. Terus engkau melangkah, memberi waktu ketemu. Sama seperti kemarin Pak Ahyong pesan lagi di yayasan. Kau yang punya orang tua belum mengenal Tuhan, kau yang punya saudara belum mengenal Tuhan, jangan pernah berhenti sampai akhirnya mereka mati. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, minimal kau beri waktumu untuk doain dia, sebut namanya dalam doamu. Terus beri waktu untuk datang, kau beritakan tentang Yesus. Ya, masalah bertobat, nggak bertobat kan itu bukan urusan kita, itu bagian Roh Kudus berkarya dalam hati mereka. Tapi apakah kita sudah melakukan bagian kita? Ya, kalau kita melihat kisah ini berikutnya, ada sukacita yang luar biasa ketika orang yang lumpuh tadi bukan menerima materi yang juga akan habis, tapi dia mendapatkan kesembuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita melihat bagaimana dia melompat-lompat, dia menari-nari, dia memuji-muji Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya mendorong setiap kita, seperti di awal tahun khotbah saya, minimal mintalah 1-2 orang tahun ini. Setiap tahun kalau 1-2 orang, bayangin Bapak Ibu, di sepanjang umur hidup Bapak Ibu, berapa banyak orang yang dibawa datang kepada Tuhan. Hari ini, sekali lagi saya sedang berdoa untuk 1 orang, dan saya berdoa jam 9 nanti, dia ikut dibaptis. Kemarin, dia sudah ikut ibadah beberapa kali, dia M, dan beberapa hari yang lalu ya dia datang. Nah nanti jam 9 saya juga baptis 1 orang B. Nah makanya kemarin setelah ibadah saya samperin lagi dia, saya ngomong, saya berdoa, karena 2-3 hari yang lalu dia datang ke rumah, dan saya ceritakan tentang siapa Yesus. Sekalipun ada keraguan. KTP-nya sih boleh M. Ternyata kemarin saya ngobrol lagi lebih dalam, oh ini anak muda bukan ini. Dia jangan-jangan ateis. Dia ragu adalah antara ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Saya masih bingung, Pak. Oke, kalau gitu gini. Saya kasih tahu. Kalau kamu bingung gini, kamu saya gandeng, saya arahkan. Nah, kamu harus ikut. Karena kamu bingung, kamu nggak tahu mau ngapain. Nah, oh iya ya juga, betul juga Pak ya. Nah iya, makanya melangkah dulu baru. Karena dia mau belajar mengenal Tuhan 100%, baru dia mau percaya. Saya bilang itu sesuatu yang mustahil, saya bilang. Sama, saya kasih contoh. Kalau saya berusaha mengenal istri saya nih dulu, 23 tahun yang lalu, 100% saya kenal dia, baru menikah, nggak bakalan nikah sampai hari ini, Bapak Ibu. Tapi 23 tahun yang lalu, dalam pengenalan yang sedikit, saya tahu dia wanita yang takut akan Tuhan, dia wanita yang setia dan taat pada Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya untuk ambil keputusan untuk saya nikahi. Dan kalau sampai hari ini ditanya, seperti Pak Isa juga sering tanya, sudah berapa persen engkau mengenal dan memahami pasanganmu? Ya saya juga nggak berani melewati guru saya. Paling juga 60% saya bisa memahami. Tapi kan terus bertumbuh, semakin hari berjalan bersama-sama, semakin mengenal satu dengan yang lain. Karena memang terkadang wanita itu kan makhluk yang susah ditebak, makhluk yang unik, yang perasaannya bisa berubah-ubah dalam satu hari, bisa hitungan detik, menit, jam bisa berubah-ubah. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu ke dia, nggak bisa kamu belajar tentang Tuhan, kau mengenal dan paham 100% baru kau ambil keputusan. Saya ngomong lagi kemarin, saya tunggu kamu sampai besok jam 9. Kamu harus buat keputusan. Kalau bingung ya kamu harus ikut orang yang menuntun kamu dong. Kan saya udah kasih banyak hal dalam hidupnya untuk memberikan pencerahan. Dan dia bisa terima secara logika. Karena saya bersyukur saya bisa percaya Tuhan, dan saya percaya Tuhan saya itu sangat logika bagi saya. Semuanya sangat logis bagi saya. Sehingga saya menjelaskan kepada orang yang berdasarkan logika yang bisa diterima orang. Jadi, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, berikan waktumu minimal, datang, ceritakan, dan jangan pernah takut karena engkau punya kuasa yang besar. Dan seperti berkali-kali saya katakan, ketika satu kita menangkan,
Bukan saja mereka bersukacita, malaikat bersukacita, kita akan bersukacita. Kita akan didorong untuk terus melakukannya, terus punya gairah. Supaya apa? Kita menorehkan kisah hidup kita. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa datang kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan dari kisah ini. Mungkin Hengki mau tambahkan sesuatu, karena katanya Hengki mau aktif. Oke, terima kasih Pak. Pagi hari ini yang saya dapat, di mana sebelumnya saya sendiri juga terbelenggu ya oleh dunia malam, oleh kegelapan. Tapi saya percaya dengan kuasa Tuhan Yesus saya dimenangkan. Yaitu seperti Pak Heri tadi mengatakan, kisah-kisah itu memang perlu kita catat. Kadang-kadang kisah-kisah itu perlu kita renungkan kembali gitu loh. Di mana masa lalu kita, di mana kehidupan kita yang penuh kegelapan, tetapi dengan adanya Tuhan Yesus yang menolong kita, dengan ada kuasa salib yang telah membebaskan kita, itu yang harus terus kita renungkan, terus kita hayati menjadi suatu kisah di dalam hidup kita supaya, oh ya, berapa sangat berartinya kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi seperti yang Pak Heri sampaikan, di samping kita juga memang harus mengabarkan keselamatan kepada orang-orang lain, kita juga harus sering mengingatkan kembali kisah-kisah masa lalu kita, di mana saat kita dilepaskan dari belenggu-belenggu kegelapan, di mana Tuhan Yesus telah banyak menolong, telah membebaskan saya, terutama itu yang harus saya ingat kembali. Jadi menghargai kasih karunia Tuhan kepada saya, dan juga di mana saya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka saya akan membagikan kepada orang lain supaya orang juga mendapatkan keselamatan seperti yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan, Pak Heri. Oke, Oke, silakan terima Pak. kasih. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma, mari berikan dengan cuma-cuma. Pak Simon atau Ibu Simon mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Dari firman Tuhan pagi ini saya dapat bahwa di situ di pintu gerbang ada orang yang lumpuh meminta sedekah. Berarti kalau saya baca ini lumpuh, hanya lumpuh yang tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi tangannya pasti bisa minta sedekah. Jadi berarti masih bisa ada yang dia bisa lakukan. Tetapi Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Berarti Petrus bukan memberi kekayaan untuk mengajar kepada orang lumpuh, tetapi dia memakai kuasa Tuhan untuk supaya orang ini dari lumpuh menjadi bisa berjalan, mendapat satu pertolongan. Berarti ada satu untuk kedepannya orang ini bisa ada satu tindakan bahwa dia bisa mengalami kesembuhan itu untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saya seringkali kalau lihat orang kalau di jalanan itu dia itu normal hidupnya tapi minta-minta sedekah, ya. Nah, apalagi ini yang di dalam firman Tuhan ini orang ini lumpuh tapi dia minta sedekah. Nah, saya tertarik dengan satu perusahaan itu batik ya. Ada batik yang saya suka juga pakai produk ini, bahwa dia memakai orang-orang yang punya kekurangan di dalam hidupnya. Ada yang kakinya lumpuh, tapi tangannya bisa bekerja sehingga dia bisa jahit. Jahitannya itu sangat rapi gitu. Sampai dia mempekerjakan orang-orang yang punya kekurangan ya. Nah, tapi menjadi berkat, dia pakai itu semua orang-orang yang punya kekurangan, tapi hasilnya begitu bagus, ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu mengajar bukan dengan kekayaan, dia memberi langsung dengan berkat dari kekurangan, tetapi Petrus ini kita lihat dari Petrus bahwa Petrus katakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus kau bisa berjalan. Berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam kekurangan hidup kita, kita bukan dengan kekuatan kita. Nah, pagi hari ini mungkin di dalam kekurangan kita mengalami kelumpuhan iman atau kelumpuhan ekonomi kita.
tetapi seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus. Kita minta di dalam nama Yesus, biarlah mengalahkan dari segala kelumpuhan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, itu Bapak Ibu yang saya dapat. Tuhan. Oke, terima kasih supaya kisah ini juga menginspirasi setiap kita dan sungguh-sungguh hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang-orang mengalami sukacita melalui hidup kita. Karena ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang butuh Tuhan. Terlepas kebutuhan spesifik mereka secara fisik mungkin memang bisa berbeda-beda, tapi intinya sama, mereka butuh Tuhan, mereka butuh kasih karunia Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia kita, kapasitas kita bisa menolong orang, kebutuhan materinya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Tapi sekali lagi, lebih daripada itu semua, mereka butuh Tuhan. Minimal kita punya Tuhan yang kita bisa ceritakan dan kita bisa tunjukkan siapa Tuhan kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan lagi. Kalau masih ada Bapak Ibu yang mau tambahkan sesuatu, kalau tidak ada lagi saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, setiap kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan terus mengingatkan kami Tuhan, di mana kami akan terus mempraktikkan kasih-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Di mana Tuhan telah menolong kami, di mana Tuhan telah mencurahkan kasih karunia yang melimpah pada hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami juga akan mempraktekkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Heri, istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa kepada mama mertua dari Ibu Niarti ya Tuhan, yang saat ini sedang ada di ICU ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dan di mana Ibu Mai Siti Laia ya Tuhan, yang saat ini juga kami meminta pengampunan yang daripada Engkau atas dosa-dosanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Mai Siti Laia ya Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan kepada Ibu Mirianti ya Bapak, di mana pagi hari ini ada perjalanan dari Salatiga ke Taman Dayu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi, tutup bungkus Ibu Mirianti dan Pak Siregar dalam perjalanannya ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami ya Bapa. Apapun pergumulan dan permasalahan kami Tuhan. Biarlah kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Di dalam Engkau ada kelepasan. Di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan ya Bapa. Dan di dalam Engkau Tuhan ada berkat damai sejahtera dan sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati istri, suami, bahkan anak-anak kami, beserta cucu kami juga ya Tuhan. Tuhan lindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih naik lagi ya Tuhan. Biarlah bangsa kami juga dipulihkan atas perekonomian. Biarlah perekonomian atas bangsa ini juga Tuhan terus membawa dampak Tuhan kepada masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera lagi ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keamanan atas bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua Tuhan, Tuhan memberikan keamanan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah setiap orang-orang yang ingin menghalau atau menghancurkan NKRI ya Tuhan, biar hati mereka Tuhan berbalik Tuhan, membuat damai mereka Tuhan, supaya membawa bangsa ini aman dan tentram ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, dan juga menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja sama untuk membangun bangsa ini ya Bapa. Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, hikmat Tuhan. Biarlah roh kejujuran juga ada di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan diam dalam kami. Dan biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kami dengan kuasa yang tidak terbatas, Tuhan. Sehingga kami dapat membawa orang-orang datang kepadamu. Mereka mengalami kuasa-Mu melalui hidup kami. Tuhan, aku berdoa meneguhkan setiap kami yang hadir pagi hari ini di persekutuan Koradio ini. Sungguh ada roh Tuhan dalam hidupmu, roh yang lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Jangan pernah takut, beritakan terus nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi, di surga, dan nyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga setiap kami, usaha pekerjaan kami, dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Bila pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu itu nyata, Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat membaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekarang. Mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.